Layanan konseling individu dengan pendekatan RIBT dalam mengendalikan emosi negatif oleh Muspiro. Tujuan penulisan praktik baik untuk mendeskripsikan pelaksanaan layanan konseling individu menggunakan pendekatan rasional emotif behavior therapy dalam mengendalikan emosi negatif konseling kelas 87 di SMPN 1 Selawi. Adapun emosi negatif konseling yaitu selalu tertekan, sedih, putus asa, kurang semangat untuk hidup. Best practice ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan STAR untuk menganalisis subjek dalam best practice 1 konseling AU kelas 87 di SMPN 1 Selawi. Tantangan dalam melaksanakan konseling individual yaitu keterbatasan waktu dalam konseling dapat menghambat kegiatan layanan karena proses konseling membutuhkan waktu yang cukup untuk eksplorasi masalah, pengembangan solusi, dan pembangunan hubungan antara konselor dan konseli. Keterbatasan tempat untuk konseling individu, karena tidak ada sekat pembatas di ruang BK. Keterbatasan tersebut dapat mengganggu privasi dan kenyamanan peserta didik selama sesi konseling. Keterbatasan memahami masalah kompleks seperti yang dialami konseli AU dapat mempengaruhi proses konseling. Kegiatan konseling. Sesi pertama konseling untuk menganalisis dan mengevaluasi pemikiran irasional yang menyebabkan emosi negatif muncul. Sesi kedua, melakukan pengenalan dan pengelolaan emosi, kemudian mengidentifikasi dukungan untuk mengembangkan harapan realistis dengan afirmasi positif. Kemudian tahap evaluasi untuk menilai sejauh mana keberhasilan layanan konseling yang diberikan untuk dilakukan tindak lanjut layanan dengan cara observasi dan pemantauan melalui layanan konseling online. Tunjukkan konseli dalam mengendalikan emosi negatifnya lebih baik, konseli dapat mengidentifikasi dan mengevaluasi perilaku yang irasional dan strategi yang digunakan dalam mengendalikan emosi yang muncul. Konseli mengelola emosi negatif dengan mengalihkan ke aktivitas menulis dan menonton film serta merencanakan tindakan dengan afirmasi positif. Presentasi ini bermanfaat dan memberikan wawasan yang berharga. Simpulan. Pendekatan RIBT dapat membantu konseli AU. Hal tersebut karena beberapa faktor yang mendukung seperti komunikasi intensif antara konselor dan konseli, dan dukungan yang konsisten dari lingkungan sosial konseli. Selain itu, penggunaan konseling online sebagai upaya tindak lanjut konseling juga memberikan kontribusi dalam pelaksanaan konseling. Berdasarkan best practice yang dilakukan penulis, diharapkan implementasi konseling individu dengan pendekatan RIBT dapat memberikan manfaat yang serupa, seperti meningkatnya pemahaman peserta didik dalam mengendalikan emosi negatif dan sebagai rekomendasi yang ditujukan bagi konselor dan peneliti dalam bidang bimbingan dan konseling.